أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Ma'asyiral muslimat, jamaah yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, yang dengan karunia tersebut kita bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang terbaik di muka bumi ini, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Kembali kita melanjutkan kajian kita pada pembahasan tazkiyatun nafs, yaitu pensucian jiwa, pensucian hati, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang khauf, yaitu menimbulkan rasa takut, rasa khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali masih pada tema yang terkait dengan hati, tema yang masih terkait dengan jiwa, yaitu meyakini dunia adalah hina. Bagi yang membawa bukunya bisa dibuka halaman 173. Di antara kiat atau faktor yang bisa membersihkan jiwa dan hati kita adalah tatkala kita meyakini dunia adalah perkara yang hina. Dan yang mengatakan ini tentunya adalah sosok yang kita teladani, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melewati pasar. Ketika itu tentu bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah pasar tersebut, Rasul melihat ada seekor anak kambing yang telinganya cacat, sudah mati pula. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Siapa di antara kalian yang mau beli bangkai kambing ini seharga 1 dirham?" Para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, ini anak kambing, bangkai anak kambing yang cacat telinganya, mau kami apain? Rugi kami belinya. Untuk apa kami beli ini anak bangkai kambing ini?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kalau begitu ambil saja, saya gratiskan, tidak perlu bayar." Kata sahabat, "Andai kata ya Rasulullah, anak kambing ini masih hidup, dalam kondisi telinganya cacat, gak ada satupun di antara kami yang mau dengan anak kambing ini." Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada para sahabat, "Sungguh dunia ini lebih hina dibandingkan dengan anak seekor kambing yang sudah mati ini." Hadis ini menegaskan bahwa dunia adalah perkara yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dunia ini
tidak lebih berharga dibandingkan dengan sayap nyamuk. Kita tahu dan sering sekali melihat nyamuk. Nyamuk itu ada sayapnya. Kira-kira kalau kita kumpulkan tuh nyamuk, terkumpullah sayapnya begitu banyak, laku atau tidak dijual? Saya kumpulkan nih nyamuk, kemudian sayapnya saya ambil. Saya tawarin ke ibu-ibu, "Bu, siapa yang mau beli sayap nyamuk?" Ada yang mau? Gak ada. Untuk apa sayap nyamuk? Begitulah gambaran dunia ini. Artinya apa? Dunia ini tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala kita meyakini dunia ini tidak berharga, dunia ini hina, maka ini satu poin penting bagi kita untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Terkadang hati kita, jiwa kita ini bersarang di dalamnya cinta dunia. Bercita-cita pengen punya ini, punya itu, sudah punya, pengen lagi, tambah lagi. Ini fitrah manusia. Tapi kalau fitrah manusia itu tidak dikendalikan, tidak diatur, tidak dibatasi, ini akan bahaya bagi seorang hamba tersebut. Bukan salah seorang cinta dunia, bukan, tidak salah. Makanya para ulama menyebutkan di dalam pembahasan ini, Allah Subhanahu wa taala tidak mencela zaman atau masa yang ada di dunia ini. Jadi yang maksud daripada Allah dan Rasulnya mencelah dunia itu bukan masanya, bukan zamannya, bukan waktunya yang dicelah oleh Allah. Allah tidak mencela waktunya, waktu malam, waktu siang, tidak. Makanya coba dilihat asar. Disebutkan dalam sebuah asar di sini, sungguh malam dan siang adalah dua harta simpanan. Maka perhatikanlah apa yang kalian lakukan pada keduanya. Jadi masa siang malam itu suatu pusat perhatian yang harusnya kita fokus padanya. Di waktu siang, apa yang kita lakukan? Apa yang telah kita manfaatkan pada waktu siang ini? Nanti ketika kita masuk malam, apa yang kita gunakan untuk menghabiskan waktu malam kita? Nah, ketika kita bisa memanfaatkan waktu itu dengan cara yang baik, maka kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang terhina. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-dunya mal'un." Dunia ini terhina, terlaknat. Wa mal'unun ma fiha, dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya. Termasuk kita. Kita yang ada di dalam dunia ini termasuk orang-orang yang dilaknat. Tapi ada pengecualian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pengecualian itu adalah orang-orang yang menuntut ilmu. Orang-orang yang duduk di majelis ilmu, yang menghabiskan sebahagian waktunya di siang hari, duduk di masjid, menuntut ilmu. Orang yang seperti ini tidak masuk dalam kategori hadis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada halaman berikutnya para ulama menasihati kita, waktu adalah modal seorang hamba. Jadi waktu siang, waktu malam, ini sebenarnya modal bagi kita. Dalam sebuah riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang membaca Subhanallah wa bihamdi, maka Allah Subhanahu wa Taala akan menjadikan sebuah pohon kurma yang ditanamkan untuknya dalam surga. Bayangkan. Satu kalimat yang kita bacakan, Subhanallah wa bihamdi, dengan satu kalimat tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa akan dibangunkan, akan ditanamkan sebuah pohon kurma dalam surga. Bayangkan, dalam sehari, beratkah lisan kita untuk mengucapkan subhanallah bihamdi ini?
Coba kita renungkan sisa-sisa waktu yang telah kita luangkan. Berapa kalimat subhanallah bihamdi ini kita ucapkan di malam hari. Ingat, dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani 'ala mizan, habibatani ila rahman. Kata Rasulullah, ada dua kalimat paling ringan di lisan, enggak berat. Timbangannya berat di akhirat. Di lisan ringan, di timbangannya berat. Habibatani ila rahman, dan dua kalimat tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah subhanallah bihamdihi, yang kedua subhanallahil azim. Kita bisa baca ini di sela-sela waktu kita, bahkan di saat kita beraktivitas pun kita bisa membaca zikir-zikir yang ringan ini. Subhanallah bihamdihi, kita muji Allah Subhanahu wa taala, ditanamkan oleh Allah satu pohon kurma di surga. Subhanallah bihamdi, ditanamkan lagi satu kurma oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Dalam sehari berapa kita bisa dapat memuji dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? 100. Dalam sehari 100 pohon kurma Allah tanamkan dalam surga. Makanya yang dicelah oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini tidak termasuk waktu dan zamannya. Karena waktu dan zaman itu diserahkan kepada seorang hamba. Apabila dia manfaatkan untuk beribadah kepada Allah, mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan manfaat yang besar dari apa yang telah dia zikirkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, silahkan dibuka halaman 174. Para ulama menyebutkan bahkan ketika seorang ulama, lihat nih bagaimana para ulama memanfaatkan waktu. Suatu ketika para ulama dicegat oleh seseorang. Katanya, wahai alim, ayo sinilah, nongkrong dulu sebentar, berhenti. Kalau bahasa kita sambil ngopi, ngeteh, kita cerita-cerita dulu. Apa kata beliau menjawab? Aku akan berbicara dengan kamu, aku akan nongkrong dengan kamu, dengan syarat, kalau kamu bisa menghentikan matahari. Artinya kalau engkau bisa menghentikan berjalannya waktu. Kenapa? Karena waktu ini terus berjalan. Duha masuk waktu zuhur, asar, maghrib, isya, itu berjalan terus. Ketika seseorang tidak memanfaatkan waktu yang berjalan itu, dia habiskan waktunya pada suatu perkara yang tidak bermanfaat baginya di dunia ini, apalagi akhirat, ya dia akan rugi. Makanya seorang alim tadi, ketika dia diajak untuk nongkrong, dia tawarkan dulu, dia tanya dulu orang yang ngajak itu, kamu bisa berhentikan waktu enggak supaya enggak berjalan? Kalau nanti tidak berjalan waktu itu, saya mau nongkrong, saya habiskan sebagiannya dan saya akan lanjutkan aktivitas lain. Tapi enggak mungkin, waktu tetap berjalan dan tidak akan mungkin dihentikan, walaupun sesaat. Para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk perkara yang tidak dicelah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bagian dunia ini adalah tempatnya. Tempat yang ada di dunia ini. Seperti masjid yang berdiri kokoh di atas bumi. Kemudian seperti gunung, lautan, sungai, barang-barang tambang. Ini benda-benda atau tempat-tempat yang tidak termasuk hal yang dicelah oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia ini. Yang menjadi celaan, yang menjadikan kita ini tercelah adalah ketika amalan kita yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat.
Ketika kita punya amalan, yang amalan itu tidak sesuai dengan tuntunan syariat, kita memaksiati Allah, kita membangkang kepada Allah, perintah Allah kita abaikan, larangan Allah kita labrak. Inilah yang menjadikan kita terhina di dunia ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-20, kata Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah wahai manusia, annamal hayatud dunya, kehidupan dunia ini sesungguhnya la'ibun, cuma permainan. Kalau kita melihat ada anak-anak main, itu ada waktu tertentu nanti mainannya selesai. Game over. Permainannya udah selesai. Begitulah dunia ini. Suatu saat dunia ini akan kita tinggalkan. Kita tidak selama-lamanya berada di dunia ini. Karena dunia ini ibaratkan permainan. Sampai pada masanya kita selesai bermain. Walahwun, dunia ini hanya sekedar senda gurau. Wazinatun, dia hanya perhiasan yang menghiasi manusia di dunia ini. Wa tafakhurum bainakum, dunia ini hanya tempat ajang saling berbangga diri. Berbangga diri, tafakhur. Wa takatsurum fil amwali wal aulad, dunia ini tempat hanya untuk memperbanyak harta saja. Memperbanyak harta, memperbanyak anak keturunan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan dunia ini kamatsali ghaitsin. Dunia ini ibarat hujan. A'jabal kuffara nabatuhu, yang menjadikan kagum. Jadi hujan turun, dengan begitu menjadikan petani-petani kagum terhadap tumbuhan itu. Summa yahiju fatarahu musfarra, kemudian nanti tumbuhan yang tadi tumbuh karena siraman hujan, dia akan mengering, dia akan menguning. Summa yakunu hutama, setelah dia kuning dia akan hancur. Wa fil akhirati adzabun syadid, ingatlah di akhirat ada azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat keras. Wa maghfiratum minallahi wa ridwan, dan di akhirat ada ampunan dari Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, ketahuilah kehidupan dunia ini tidaklah kecuali hanya kesenangan sementara, kesenangan yang palsu. Ini kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini seperti tanaman. Tanaman yang menjadikan petani itu kagum sekali. Dia lihat tanamannya bagus, hijau. Tapi ingat, apakah tanaman itu terus menerus hijau? Tidak. Nanti mulai dia menguning. Setelah dia kuning, kering. Setelah kering, mati, hancur. Begitulah kehidupan dunia. Kehidupan dunia yang saat ini ada pada tangan kita. Saat ini kita punya ini, A, B, C, D. Akan datang suatu ketika kita tidak punya apa-apa. Akan datang suatu ketika kita akan tinggalkan semuanya itu. Inilah kehidupan dunia. Tidak selamanya kita akan memiliki sesuatu yang sudah kita miliki, dan tidak selamanya kita akan memiliki itu selama-lamanya di dunia ini. Ini kehidupan dunia yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid itu. Makanya para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan manusia itu terbagi menjadi dua golongan. Jadi di dunia ini manusia itu terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang mengingkari adanya alam pembalasan.
Ada sebagian manusia yang mengingkari adanya hari kiamat. Tidak percaya dengan hari berbangkit. Pokoknya kehidupan itu hanya kehidupan dunia. Ketika seorang meninggal dunia, udah nggak ada kehidupan lagi. Nggak ada kehidupan alam barzakh, nggak ada kehidupan hari kiamat, tidak ada kehidupan yang disebut dengan surga, neraka, nggak ada. Ada golongan manusia yang seperti itu di dunia ini. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan ini disebutkan di dalam surah Yunus ayat yang ke-7 dan ke-8. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tuma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun." Sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap untuk bertemu dengan Allah, artinya enggak percaya adanya pertemuan nanti pada hari kiamat dengan Allah. Mereka tidak berharap untuk bertemu dengan Allah. Waradu bil hayatid dunya. Mereka hanya rela dan fokus dengan kehidupan dunia ini. Watma'annu biha. Mereka udah nyaman, udah enak hidup di dunia ini. Udah tenang, nyaman hidup di dunia ini. Walladzina hum an ayatina ghafilun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang lalai dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup di dunia, tapi mereka enggak menyadari bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah ini banyak di dunia. Apakah mereka tidak melihat bagaimana Allah menciptakan langit? Apakah mereka tidak melihat adanya makhluk Allah yang namanya gunung? Apakah gunung itu jadi begitu saja tanpa ada yang menciptakannya? Tidakkah mereka melihat lautan yang begitu luas? Tapi dengan begitu mereka lalai dengan tanda-tanda ini dan mereka tidak percaya dengan adanya kehidupan setelah di dunia ini. Ulaika ma'wahumun nar. Mereka-mereka ini kata Allah Subhanahu wa taala tempatnya adalah neraka bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah pernah mereka lakukan di dunia. Orang yang seperti ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat yang ke-12, kata Allah, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang kafir, yang ingkar. Yatamatta'un, di dunia ini mereka cuma bersenang-senang aja. Jadi surga dan neraka mereka itu di dunia ini. Kalau mereka senang hidupnya di dunia ini, berarti itulah surga mereka. Tapi kalau mereka menderita hidupnya di dunia ini, itulah neraka mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang memahami dunia ini hanya tempat untuk bersenang-senang, wa ya'kulun, hanya tempat untuk mencicipi makanan, kama ta'kulul an'am, ini sama saja seperti hewan ternak. Hewan ternak ya hidupnya di dunia ini untuk bersenang-senang, makan, minum, tidur. Kemudian bangun lagi, bersenang-senang lagi, makan, tidur lagi. Sama seperti hewan ternak kata Allah SWT. Manusia yang apabila meyakini sama seperti keyakinan hewan ternak, wadnaru maswal lahum. Nah, nerakalah tempat kembali bagi mereka. Maka kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah harus meyakini bahwa dunia ini bukan tempat bersenang-senang saja, bukan. Bukan semata-mata tempat kita mencari dan mengumpulkan dunia untuk kesenangan kita semata, enggak. Dunia ini tempat di mana kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang ada di genggaman kita itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dunia yang ada di genggaman kita dapat melalaikan kita dari berzikir kepada Allah, kita gagal. Tapi ketika ada dunia di genggaman kita, lalu dengan dunia tersebut kita jadikan sebagai perantara, sarana untuk menggapai surganya Allah, maka bahagialah kita di dunia dan bahagia. Para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan orang yang pertama.
yaitu golongan orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari berbangkit. Tidak percaya dengan adanya hari pembalasan. Golongan yang kedua disebutkan oleh para ulama adalah golongan yang mengakui adanya alam pembalasan setelah kematian. Ini golongan yang kedua. Mereka percaya, mereka mengimani adanya alam barzakh, mereka mengimani adanya hari pembalasan, adanya mizan, adanya padang mahsyar. Mereka mengimani itu. Tapi mereka juga terbagi menjadi 3 golongan. Nih, harus diperhatikan. Orang yang percaya dengan hari berbangkit juga terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama, zalimun li nafsihi, orang yang zalim. Dia percaya, dia beriman. Dia muslim. Tapi dia termasuk golongan orang yang zalim. Yang kedua adalah muqtasid. Muqtasid ini adalah orang yang pertengahan. Tidak melakukan dosa dan juga taat mengerjakan hal-hal yang wajib. Ini muqtasid. Di tengah-tengah. Ada golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga ini adalah sabiqun bil khairat. Mereka berlomba-lomba, saling mendahului untuk mengerjakan kebaikan. Sabiqun bil khairat. Mereka berlomba-lomba. Mereka saling mendahului dalam mengerjakan sebuah kebaikan. Nah, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan orang yang pertama tadi adalah golongan orang yang berlaku zalim. Zalim pada diri sendiri. Maksudnya apa? Orang yang zalim dalam menyikapi dunia ini, orang yang zalim dalam menyikapi dunia ini, dan ini sebagian besar di antara kita. Sebagian besar kaum muslimin masuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Yaitu mereka ketika berada di dunia melihat adanya bunga dan perhiasan, keindahan dunia ini mereka ambil. Semuanya mereka ambil. Dan celakanya mereka gunakan dengan cara yang tidak benar. Tanpa melihat apakah ini halal atau haram. Pokoknya ambil saja. Yang penting terkumpul semua harta. Dari sini ambil, sana ambil. Punya orang juga ambil. Setelah diambil perhiasan-perhiasan dunia tersebut, harta dunia itu, celakanya dia gunakan kepada suatu hal yang tidak benar lagi. Uang dah banyak, harta dah banyak. Kemudian yang jadi repot adalah menyalurkan harta ini kemana gitu. Bingung lagi. Bangunlah tempat maksiat sana, pergilah tempat maksiat sana, sewalah tempat maksiat ini, dan seterusnya. Digunakan harta itu pada suatu hal yang tidak benar. Ini golongan orang yang pertama, yaitu orang yang menzalimi dirinya sendiri. Para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan yang kedua yaitu muqtasid, golongan orang-orang yang ada di tengah-tengah. Nah, orang yang di tengah-tengah ini dia Masya Allah, dia berhati-hati memang. Tidak mengambil harta yang ada di dunia ini kecuali hal-hal yang dibolehkan saja. Oh, ini boleh diambil. Ini boleh diambil. Pekerjaan ini halal diambil. Dia kumpulkan. Kemudian setelah terkumpul harta bendanya, dia keluarkan hanya yang wajib-wajib saja. Dia keluarkan zakatnya. Cuma sebatas itu saja. Jadi perkara-perkara yang sunnah dia tidak kerjakan. Sedekah dia agak sedikit tidak terlalu nggak terlalu banyak lah ya dia keluarkan. Yang penting kewajiban dari harta yang dia miliki dia keluarkan. Nah, ini orang yang di tengah-tengah. Diambil, oh ini boleh nih. Diambil, kumpulkan. Oh pekerja ini boleh. Diambil hasilnya dia kumpulkan. Terkumpul hartanya,
yang dia keluarkan adalah yang wajib-wajibnya saja, yaitu 2,5% kalau dia zakat harta. Kalau dia misalnya punya pertanian, hasil daripada pertanian yang dia tanam adalah misalnya makanan pokok seperti padi yang akan menjadi beras misalnya, nah itu akan dia keluarkan zakatnya 1/10 atau 1/5-nya, cuma sebatas itu. Jadi dia tidak sampai berlebihan, melampaui batas dalam mengumpulkan harta sehingga perkara yang haram dia tinggalkan. Dan juga dalam membelanjakan hartanya, dia juga hanya sebatas pada kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, orang ini berada di pertengahan. Golongan ini memang tidak tercelah. Golongan yang muqtasid ini tidak tercelah. Tapi tidak disukai oleh sebahagian ulama-ulama besar. Di antaranya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, andai saja bukan karena khawatir bagian surgaku berkurang, niscaya aku tidak menyamai kalian dalam kenikmatan dunia. Artinya, ketika seorang mengumpulkan harta dunia, lalu kemudian dia hanya menunaikan perkara yang wajibnya saja, andai kata itu tidak mengurangi bagiannya dari surga, saya akan lakukan itu, kata Umar. Kita tahu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat yang sangat dermawan sekali. Beliau punya kebun yang ada di Khaybar. Kebun ini sudah menghasilkan buah yang sangat banyak sekali. Dan kebun ini, kata Umar, adalah kebun yang paling saya cintai. Lalu Umar mengatakan kepada Rasulullah, berkonsultasilah Umar kepada Rasulullah. Kata Umar, ya Rasulullah, saya punya kebun. Kebun ini sangat saya cintai. Saya suka sekali dengan kebun ini. Pokoknya ini harta yang paling saya cintai ya Rasulullah. Udah berbuah lagi. Apa yang harus saya lakukan dengan harta saya ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, in syi'ta habasta aslaha. Kata Rasulullah, ya sudah, kamu pegang saja tanah itu punya kamu, tapi kamu sedekahkan hasilnya. Jadi setelah mendengarkan saran dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya Umar pun mewakafkan kebunnya tersebut. Diwakafkan oleh Umar, hasil daripada korma dari kebun tersebut disedekahkan kepada orang miskin, disedekahkan pada orang yang tidak mampu, orang yang kehabisan bekal, ambil sepuasnya. Orang yang misalnya butuh menikah karena kekurangan dana, ambil dari hasil itu. Ada seorang hamba yang ingin membebaskan dirinya, kurang dananya, ambil dari kebun tersebut. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Andai kata Umar bin Khattab, cinta dunia dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya itu tidak mengurangi bagian dari nikmat surga, saya akan kumpulkan sebanyak-banyaknya harta itu. Tapi Umar paham sekali bahwa ketika harta terkumpul pada diri manusia, dia akan disibukkan dengan harta tersebut, secara otomatis berkuranglah konsentrasinya dalam beribadah kepada Allah. Ketika berkurang ibadahnya, berkurang konsentrasinya kepada Allah dalam beribadah, tentu berkurang pula bagian surganya. Ini adalah bagian atau golongan orang yang kedua, yaitu muqtasid, ada di tengah-tengah. Ada golongan yang ketiga, dan golongan yang tiga ini golongan yang paling bagus, tingkatan yang paling istimewa,
yaitu golongan yang lebih dahulu melakukan kebaikan dengan izin Allah. Orang yang lebih dahulu melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba. Berlomba-lomba dalam melakukan sebuah kebaikan. Ini pernah dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi Umar bin Khattab dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, di mana ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membutuhkan biaya peperangan yang begitu besar. Di masa itu bukanlah masa yang para sahabat memiliki harta benda. Masa itu masa sulit, masa penceklik. Para sahabat banyak di antara mereka yang jatuh miskin. Tapi di waktu yang sama Rasulullah butuh biaya besar untuk persiapan perang. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta agar para sahabat untuk mewakafkan, untuk bersedekah sebagian hartanya untuk biaya peperangan tersebut, Umar bin Khattab bergegas pulang ke rumah, mengambil setengah dari hartanya yang siap untuk disedekahkan. Setengah. Dia bawa setengah dari harta yang dia sudah siap untuk disedekahkan, dia bawa di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini setengah harta saya ya Rasulullah. Lalu Umar mengira bahwa apa yang dia lakukan itu sudah mengalahkan semua sahabat-sahabat. Dialah orang yang pertama sekali melakukan sedekah itu. Dia mengira seperti itu. Dan orang yang paling banyak sedekahnya adalah dia. Tiba-tiba tidak berapa lama kemudian datanglah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Datang membawa seluruh harta yang siap untuk dia infakkan. Dia pulang ke rumah, dia lihat mana harta yang sudah siap, yang bisa diinfakkan, dia ambil semuanya, dia berikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini semua harta yang saya miliki, saya infakkan ya Rasulullah. Melihat apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar kaget. Yang tadinya dia merasa dirinya bahwa dia yang paling lebih dahulu melakukan infak itu, dan dia berani setengah dari hartanya dia infakkan. Tapi ketika dia melihat Abu Bakar melakukan itu, barulah kemudian Umar mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah bisa mengalahkan amalan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Jadi setiap kali mereka ini melakukan sebuah amalan, selalu bersaing. Abu Bakar, Umar, dalam beberapa peristiwa. Pasti kita akan dapatkan beberapa peristiwa yang di mana mereka itu melakukan amalan yang sama. Ada di sana Abu Bakar, ada Umar. Ada Abu Bakar, ada Umar. Mereka saling bersaing, saling lebih dahulu untuk melakukan sebuah kebaikan. Dan ini dilihat oleh para sahabat-sahabat yang lain, dan sahabat-sahabat yang lain pun melakukan hal yang sama. Mereka pulang ke rumah masing-masing. Ada yang membawa korma yang mereka bisa infakkan, ada yang membawa kuda mereka, ada yang membawa hewan ternak mereka. Mereka sedekahkan seluruhnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan yang ketiga ini adalah golongan orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang yang lebih dahulu dalam melakukan sebuah kebaikan. Dan ini golongan orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan orang yang ketiga ini berat untuk kita sampai padanya. Berat. Kecuali orang-orang yang memahami tentang hakikat dunia ini. Ketika dia paham betul hakikat dunia ini akan dia tinggalkan. Dia paham betul bahwa harta dunia yang dia miliki itu tidak akan dia bawa mati kecuali apa yang telah dia sedekahkan. Dia akan mudah melakukan itu. Dia paham betul bahwa harta yang sesungguhnya adalah apa yang dia sedekahkan. Kalau dia paham betul itu, dia tidak akan berat melakukan fastabiqul khairat itu.
pernah suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apa yang tersisa dari kambing ini? Rasul pernah memotong seekor kambing. Kata Rasul Sallam berpesan, ini tolong dibagi-bagikan ya ke tetangga gitu. Tolong dibagi-bagikan ke tetangga. Lalu Rasul Sallam ketika beberapa saat kemudian bertanya lagi pada Aisyah, wahai Aisyah, apa yang tersisa dari kambing yang saya potong tadi? Kata Aisyah menjawab, ya Rasulullah, tidaklah tersisa kecuali cuma tinggal satu pahanya saja. Satu paha. Berarti kan 3 paha dan badan-badannya yang lain itu sudah dihadiahkan atau sudah disedekahkan oleh Aisyah. Kata Rasulullah, tidak. Tidak. Bukan yang tersisa untuk kita satu paha itu. Tapi yang tersisa adalah keseluruhan kambing tersebut kecuali satu paha ini. Jadi pemahaman kita selama ini terbalik. Terbalik dengan apa yang dipahami oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan yang tersisa buat kita, harta kita adalah apa yang telah kita berikan tadi. Jadi yang ada pada tangan kita saat ini, itu bukan harta kita. Itu bukan harta kita. Ingat, tabungan yang ada di rekening kita, jangan anggap itu harta kita. Karena bisa jadi, ketika kita meninggal dunia, itu bukan lagi harta kita. Jadi harta kita yang sesungguhnya adalah apa yang kita makan. Nih, harta kita yang sesungguhnya saat ini, apa yang telah kita makan, dan itu hancur jadi kotoran. Enggak mungkin kita bisa makan semua harta kita. Jadi yang tersimpan, yang ada di rumah, yang ada di rekening, itu bukan harta kita. Harta kita adalah apa yang kita makan, apa yang kita minum saat ini. Itulah harta kita yang sesungguhnya. Dan apa yang kita pakai. Apa yang kita pakai sekarang nih, inilah harta kita. Yang ada di lemari itu, yang sekian puluh pasang misalnya pakaian, itu bukan harta kita. Kecuali ibu-ibu semuanya memakai satu hari 3 pasang, 4 pasang pakaiannya. Dan pakaian itu akan lapuk. Akan lapuk. Nggak bertahan lama. Dan harta kita yang ketiga yang sesungguhnya adalah apa yang kita sedekahkan. Apa yang kita sedekahkan, itulah harta kita. Jadi apa yang tersisa sekarang di rumah kita, apa yang tersisa sekarang di rekening kita, itu bukan harta kita. Itu akan kita tinggalkan. Ketika kita meninggal dunia, ya kalau kita meninggalkan anak-anak yang soleh, harta itu bagus, akan dimanfaatkan oleh anak cucu kita yang soleh. Tapi ketika kita meninggal dunia, lalu kemudian harta itu menjadi perebutan oleh anak-anak kita dengan harta tersebut, mereka yang tadinya bersaudara menjadi persaudaraannya hancur. Mereka memutuskan tali silaturahmi hanya gara-gara memperebutkan harta yang kita tinggalkan. Menjadi hancur keluarga. Gara-gara harta tersebut berada di tangan anak-anak yang tidak soleh. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya seorang zuhud terhadap di dunia, dan dia harus paham betul bahwa dunia yang sekarang dia miliki itu tidak akan dia bawa ketika dia meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Sesungguhnya kami jadikan apa yang ada di atas bumi ini itu cuma sekedar hiasan saja. Apa yang ada di atas bumi ini itu hiasan. Dengan begitu kami akan menguji mereka, siapa di antara mereka yang paling bagus amalannya. Jadi di dunia ini tidak terlarang, betul tidak terlarang kita mengumpulkan harta,
kita menabung, tidak ada larangannya. Tapi ingat, itu sebagai ujian nanti bagi kita. Apakah harta yang kita miliki itu bisa mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Berarti kalau bisa itu kita lakukan, kita lulus dalam ujiannya. Tapi kalau kita terlalaikan dalam mengumpulkan harta, bahkan banyak kewajiban yang kita lalaikan, banyak hak-hak manusia yang kita rampas gara-gara mengumpulkan harta ini. Banyak manusia yang terzalimi gara-gara harta yang kita kumpulkan. Maka kita tidak termasuk orang-orang yang lulus dalam ujian yang Allah berikan dengan harta di dunia. Perhadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Mali walid dunya." Apa sih urusanku dengan dunia ini, kata Rasulullah. Nah, hadis ini terkaitan erat dengan kejadian ketika itu Abu Bakar, ada dalam riwayat lain mengatakan Umar bin Khattab sedih, bahkan menangis. Umar bin Khattab melihat kondisi Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasul berbaring di atas ranjang atau kasur yang berlapisan pelepah-pelepah korma. Jadi pelepah-pelepah korma itu dipotong-potong, ditaruhlah jadi alas tempat Rasul SAW tidur. Kita bisa bayangkan kondisi pelepah-pelepah korma yang dihancur-hancurkan, diracip-racip kecil, kemudian ditaruhlah di atas ranjang tempat Rasul SAW sebagai alas tidurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bangun Rasul SAW dari istirahatnya bangun, terlihatlah bekas-bekas pelepah korma, sehingga membuat garis-garis, bergaris-garislah di tubuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat kondisi seperti itu, Umar menangis dan berkata, "Ya Rasulullah, lihat tuh Kaisar Romawi, lihat tuh Kisrah Persia. Mereka raja-raja, pemimpin. Mereka tidur di atas kasur-kasur yang empuk." Umar minta izin kepada Rasul SAW. "Ya Rasulullah, andai kata engkau minta ya Rasulullah kepada kami untuk membelikan kasur itu, niscaya kami bisa belikan." Para sahabat, Utsman, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, menantu yang kaya raya. Abu Bakar, seorang sahabat dekat Rasulullah SAW, kaya raya. Umar, sahabat yang kaya raya. Abdurrahman bin Auf, banyak sahabat Nabi yang kaya raya. Artinya kalau Rasulullah SAW minta dengan para sahabatnya, "Wahai menantuku, tolong belikan dulu kasur yang empuk buat saya." Langsung dibelikan, gak mungkin gak dibelikan oleh para sahabat. Tapi Rasul mengatakan, "Mali walid dunya." Apa hubunganku dengan dunia? Ada apa sih dengan dunia ini? Gak ada hubungannya antara diriku dengan dunia, kata Rasulullah. Lalu dilanjutkan oleh Rasulullah, "Ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta asy-syajara summa raha wa tarakaha." Ingatlah, kata Rasulullah SAW, dunia, aku yang berada di atas dunia sekarang ini, kata Rasulullah, tidaklah kecuali seperti rakib. Rakib itu pengendara, musafir. Orang yang musafir, istadhallah, ketika dia kecapean, dia akan bernaung di bawah pohon. Dia akan bernaung di bawah pohon, setelah cukup istirahatnya, dia akan tinggalkan pohon itu. Dia nggak akan selama-lamanya berada di pohon itu. Dia cuma numpang sebentar doang istirahat. Orang dia akan melanjutkan perjalanan kok. Begitu juga kita di dunia ini. Kita di dunia ini ibarat kita musafir, ibarat kita bepergian, kita capek, mau istirahat dulu sebentar. Ya kita bernaunglah di bawah pohon, beristirahat di sana.
Setelah kita selesai istirahat kita, cukup kita istirahat, kita akan lanjutkan, tinggalkan lagi pohon itu. Kira-kira masuk akal nggak? Ada orang yang musafir, semua harta benda dia bawa, kasurnya lah yang dia bawa, kulkasnya lah yang dia bawa, sofanya lah yang dia bawa. Nanti ketika dia sampai di pohon itu, dia akan turunkan lagi sofanya di sana, dia akan turunkan kasurnya di sana, kasurnya yang empuk, kemudian kulkasnya juga akan dia turunkan di pohon itu. Dia istirahat di sana. Nggak mungkin. Nggak masuk akal ada orang yang seperti itu. Walaupun dia orang kaya. Dia akan cukup beristirahat di bawah pohon itu dengan mengumpulkan dedaunan. Dedaunan yang dia kumpulkan, nanti dia jadikan alas tempat duduknya. Dia akan mungkin mencari tempat yang agak sedikit bersih, dia akan jadikan tempat itu tempat dia duduk. Kalau dia mau tiduran, mungkin dia ambil alas-alasan kardus atau apa yang bisa menghindari agar bajunya tidak kotor, mungkin itu akan dia lakukan. Padahal di rumah dia punya kasur yang empuk. Kenapa dia tidak bawa kasur tersebut? Nanti kalau singgah di pohon ini, dia turunkan kasurnya, tidur dia di situ. Karena dia tahu bahwa dia tidak akan lama di bawah pohon itu. Enggak lama di bawah pohon itu, cuma ngambil istirahat sebentar, selesai, segar lagi badannya, dia akan lanjutkan perjalanannya. Begitulah kita di dunia ini. Ingat, kita tidak lama di dunia ini, masih panjang perjalanan kita. Ada alam barzakh. Setelah alam barzakh, kita akan lanjutkan lagi padang mahsyar. Di padang mahsyar akan ada tahapan-tahapan, amalan kita akan dihitung. Kemudian setelah dihitung, kita akan melewati sirat. Dan banyak lagi tahapan-tahapan yang harus kita lewati. Masih jauh dan panjang perjalanan kita. Dunia ini hanya sebentar. Dan kita tidak akan bawa itu ketika kita melanjutkan perjalanan kita. Para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat di halaman 179. Dunia dalam pandangan kaum salaf. Bagaimana ulama-ulama kita terdahulu dalam menyikapi dunia. Bagaimana mereka memandang dunia ini. Lihat. Di halaman 179, Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sungguh aku mengharap pahala dari tidurku seperti aku mengharap pahala dari terjagaku. Jadi benar, aktivitas dunia yang kita miliki ini memang tidak salah sepenuhnya. Tapi kita harus niatkan. Seperti kita tidur siang, tidur malam. Ini kan bagian daripada dunia. Tapi ingat, tidur itu ketika kita niatkan dengan niat yang baik, dia akan bernilai pahala. Itulah fungsinya niat tadi. Ada orang cuma sekedar tidur, istirahat gitu aja. Dia hanya mendapatkan nilai dunianya saja. Nilai dunianya dia selesai, istirahat, badannya segar lagi. Tapi orang yang berakal, orang yang cerdas, seorang mukmin yang cerdas, ketika dia mau tidur, rebahan, dia baca doa dulu, bismillah. Allah, dia niatkan, saya mau tidur sebentar. Supaya nanti ketika saya mau bangun zuhur, saya bisa betul-betul maksimal, kondisi badan saya bugar, sehat, kuat untuk beribadah kepadamu ya Allah. Tidur dia sejenak, setengah jam, 15 menit. Nanti azan zuhur dia bangun. Tidurnya itu memang perkara dunia, tidur. Tapi bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara pandang orang-orang salaf. Orang-orang yang soleh terdahulu. Dia bekerja, rutinitas dia bekerja sebagai kepala keluarga. Ngantor, pergi jam 7, kadang ada yang berangkat dari rumah jam 6, belum terbit matahari. Sudah berangkat keluar, rutinitas pergi ke kantor. Tapi kalau dia hanya sekedar menunaikan bahwa kewajibannya sebagai pegawai yang dia harus ke kantor, cuma sekedar itu, ya dia cuma mendapatkan nilai dunianya saja.
tiap bulannya dia akan digaji, tiap bulannya dia cuma dapat nilai dunianya saja. Tapi kalau seorang kepala keluarga keluar dari rumah, bismillah, baca doa, niatkan dalam hati mau bekerja menunaikan kewajiban sebagai pegawai, kemudian dia berniat sebagiannya nanti untuk menafkahi keluarga, membiayai sekolah anak-anak, sebagiannya lagi tidak disedekahkan. Rutinitas yang tadinya tiap pagi dia lakukan sampai sore, itu perkara dunia tapi bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ada orang bisa beribadah dari pagi sampai sore, ada. Siapa mereka? Ketika mereka berniat tatkala mengerjakan perkara duniawi untuk akhirat. Kami ulangi, ada orang yang bisa beribadah dari pagi sampai sore, ada. Mereka-mereka yang bekerja pekerjaan duniawi tapi dengan niat untuk akhiratnya. Untuk akhiratnya, dia bekerja duniawi, tapi hasilnya nanti dia akan nafkahkan keluarganya. Ini pahala. Dia akan biayai sekolah anaknya. Sebagiannya dia akan sedekahkan, sebagiannya akan dia sumbangkan, sebagiannya dan seterusnya. Dia beribadah sepanjang waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah perkataan Sa'id bin Jubair. Beliau berkata, kesenangan yang memperdaya adalah sesuatu yang membuat lalai untuk mencari akhirat. Lihat, kesenangan yang memperdaya. Artinya kesenangan yang memperdaya itu menjadikan seseorang lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, lalai dengan kehidupan akhirat. Tapi sementara kesenangan yang tidak membuatmu lalai, ada kesenangan yang tidak membuat kita lalai. Nah, itu bukan kesenangan yang memperdaya, tapi kesenangan yang mengantarkanmu menuju sesuatu yang lebih baik. Baik, saya tanyakan ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu punya hobi? Punya kesenangan? Kira-kira apa kesenangannya? Coba sebutkan di antaranya. Apa, Bu? Makan. Apa kesenangannya? Masak. Masak. Misal masak lah ya ibu-ibu. Kesenangannya masak. Coba kita cocokkan dengan perkataan Sa'id bin Jubair ini. Ibu-ibu masak. Kira-kira kesenangan ibu dalam memasak tadi ini, itu memperdaya ibu sehingga melupakan dan melalaikan kewajiban atau tidak? Kalau jawabannya dengan memasak tersebut menjadi ibu lalai dengan akhirat, lalai dengan kewajiban, lupa dengan sholat, gara-gara masak. Orang masaknya banyak banget gitu. Ternyata dia jualan. Banyak yang harus dia masak. Yang order banyak. Dan dia hobi dengan masak tersebut. Senang masak, pokoknya senang aja masak. Nah, kesenangannya tersebut ternyata memperdaya dia. Sehingga dia lalai dengan mengingat Allah, lalai dengan kehidupan akhirat. Ini kesenangan yang akan menghancurkan dia. Tapi ketika dia senang memasak, dia masak banyak. Kemudian niatnya untuk menghidangkan makanan itu untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Sebagiannya dia berikan kepada tetangganya. Ketika azan, dia tinggalkan masaknya, dia matikan kompornya, dia sholat dulu, menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hobinya masak ini, kesenangannya masak ini tidak terlarang. Bagus. Hobi yang masak seperti ini bagus. Bahkan dia ajak teman-temannya, ternyata dia punya menu yang baru, dia pintar dalam masak ini, dia ajak ibu-ibu yang lain. Ibu-ibu, ini ada masak, saya baru nemu ini. Yuk kita coba yuk. Kita coba sama-sama bareng. Dan mudah-mudahan suami ibu-ibu juga suka dengan masakan ini. Wah ya, ayo masak.
diajarkan teman-temannya cara masaknya. Ini bagus kesenangan yang seperti ini. Jadi tidak semua kesenangan yang kita miliki, tidak semua hobi yang kita sukai itu terlarang. Wah, itu kan dunia, Ustaz. Kita kan harus jangan dunia ini kita jangan terlalu perhatian terhadap dunia. Itu kan bagian dunia, kita harus tinggalkan dunia itu. Bukan itu maksudnya meninggalkan dunia. Maksudnya kita meninggalkan dunia itu apabila kesenangan dunia yang kita geluti saat ini melupakan tujuan daripada penciptaan kita. Tujuan dari penciptaan kita ini untuk beribadah kepada Allah. Ketika itu hilang, berarti ini kesenangan harus disingkirkan. Kesenangan ini harus dibuang. Karena telah melalaikan kita dari tujuan penciptaan kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat bahaya cinta dunia ini sangat banyak sekali dijelaskan oleh para ulama dalam kitab ini. Bahaya sekali. Bahaya sekali tatkala kita cinta dunia. Tapi cinta dunia ini sudah saya jelaskan tadi, yang melalaikan, yang melupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang kita menzalimi orang lain gara-gara ingin mengambil dunia tersebut. Banyak orang yang dizalimi, banyak orang yang teraniaya, banyak orang yang tersakiti. Ini bahaya. Cinta dunia seperti ini bahaya. Di antara yang disebutkan oleh Yahya bin Mu'az, beliau berkata, dunia adalah khamarnya setan. Khamar itu minuman yang memabukkan. Kalau kita tahu bahwa khamar itu apabila diminum oleh seseorang itu akan merusak akalnya. Akan merusak akalnya. Dunia itu sama. Dunia itu sama seperti khamar tadi. Yang dirusak oleh dunia itu memang bukan akalnya saja, tapi jiwanya, hatinya ikut rusak. Kata beliau, Yahya bin Mu'az di halaman 182 bagian bawah bukunya, siapa mabuk karena dunia, ia tidak akan sadar kecuali setelah berkumpul dengan orang-orang yang mati. Dia menyesal bersama orang-orang yang menyesal. Itulah orang yang cinta terhadap dunia. Dia ibarat seperti khamar yang menjadikan seorang itu mabuk, lupa dengan segala-galanya, yang dia ingat hanyalah kenikmatan dunia, kenikmatan dunia, kenikmatan dunia. Kapan dia menyesal? Ketika dia meninggal, ketika dia mati, dan ketika dia berkumpul dengan orang-orang yang sama. Makanya manusia itu sudah diceritakan oleh Rasulullah, andai kata manusia itu sudah diberikan satu lembah yang dipenuhi oleh emas semua. Ini lembah itu diisi semuanya dengan emas. Ini bukan sedikit sebenarnya. Tapi pasti orang itu akan minta lembah yang kedua. Udah diberikan pun lembah yang kedua, dia pasti akan minta yang ketiga. Dan seterusnya, tidak akan pernah kurang. Merasa dirinya akan terus miskin. Padahal semua udah punya dia. Merasa ada aja yang kurang. Sampai kapan dia merasa cukup? Ketika dia sudah masuk ke dalam liang kubur. Ketika masuk dalam liang kubur, barulah kemudian dia cukup dengan apa yang ada di dunia ini. Para hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bahayanya cinta terhadap dunia ini, yang pertama adalah di halaman 183. Cinta dunia mengharuskan untuk mengagungkan dunia. Padahal di sisi Allah dunia begitu hina.
mengagungkan dunia termasuk salah satu dosa besar. Karena mengagungkan sesuatu yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yaitu bahaya yang pertama, bahwa seseorang apabila mencintai dunia, dia termasuk orang yang melakukan dosa besar. Kenapa? Karena Allah SWT sudah mengatakan dunia ini hina. Tapi dia mengagungkannya. Ini kan membangkang. Kata Allah, ini hina. Dia bilang enggak. Allah hinakan dunia dalam Al-Quran. Rasul menghinakan dunia itu dalam hadis-hadisnya. Banyak dalil yang mengatakan dunia itu hina. Orang yang cinta dunia mengatakan enggak, dunia ini enggak hina. Berarti dia membangkang. Makanya dari sisi ini orang tersebut jatuh kepada dosa besar. Bahaya yang kedua, Allah melaknat, Allah murka dan membenci dunia. Selain yang ditujukan untuknya, pokoknya selain Allah, pokoknya dunia ini dilaknat, dimurkai, dibenci oleh Allah. Siapa mencintai sesuatu yang dilaknat, dibenci dan dimurkai Allah, berisiko dia juga terkena siksa dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga. Ketika seorang mencintai dunia, berarti ia menjadi dunia sebagai tujuan dan melakukan berbagai cara untuk meraihnya. Padahal sebenarnya amalan-amalan tersebut dijadikan Allah sebagai perantara untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan menuju negeri akhirat. Dengan demikian ia membalik perkara yang sebenarnya dan membalik hikmah. Jadi dunia ini sebenarnya sebagai sarana perantara kita untuk beribadah kepada Allah. Tapi dia menjadikan dunia ini tujuan hidupnya. Seorang muslim kan enggak. Seorang muslim itu dunia ini dia jadikan sarana untuk beribadah kepada Allah. Dengan dunia terkumpul sekian rupiah uangnya dia gunakan untuk umroh. Berarti kan sarana untuk beribadah. Dengan terkumpulnya uang misalnya dia beli kendaraan. Kendaraan tersebut dia gunakan untuk bersilaturahmi. Berarti kan ini sarana. Kendaraan yang dibeli sarana untuk beribadah silaturahmi. Nah, yang celakanya adalah orang yang menjadikan dunia tujuannya. Tujuan hidupnya pokoknya saya targetnya punya ini. Tapi dia tidak pernah gunakan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud bahaya tadi. Ini yang bahaya. Ini yang celaka. Kemudian yang keempat, cinta dunia menghalangi seseorang melakukan hal-hal yang bermanfaat di akhirat. Karena dunia yang ia cintai membuatnya sibuk. Betul. Terkadang secara fisik kita memang tidak disibukkan. Ada orang yang seperti itu. Biasa aja fisiknya. Tapi hatinya itu disibukkan dengan perkara dunia yang ingin dia miliki. Ini mungkin kita semua merasakan itu. Pernah merasakan itu. Sebelum tercapai apa yang kita inginkan, hati kita ini nggak merasa tenang. Sampai-sampai ke bawah dalam sholat. Allahu Akbar. Apa misalnya kesenangan yang belum dia capai? Saya udah mencoba misalnya 3 kali masak. Ya, 3 kali masak ini. Enggak berhasil. Nah, kapan dia akan terganggu? Karena dia belum berhasil tadi. Dengan kesenangan dunianya tadi. Terkadang sampai di saat dia sholat. Allahu Akbar. Apa mungkin tadi garamnya yang kurang ya? Apa mungkin tadi, ya ada aja lah yang dia, kemungkinan yang terlintas di benaknya, gara-gara ketidakberhasilan pada perkara dunia tadi. Banyak hal, itu masalah ringan, masalah sepele. Apalagi masalah dunia yang begitu besar. Dia bangun rumah, kok rumahnya nggak selesai-selesai, setahun, 2 tahun. Itu saja yang menjadi perhatian dia.
dan seterusnya. Ini akan menyibukkan seseorang, sibuk dengan dunianya. Belum lagi nanti sudah banyak rumahnya disewa sama fulan, sewa fulan. Dia sibuk lagi nanti. Waduh, ini si fulan udah bayar belum ya? Saya harus tagih hari ini. Habis dari rumah sini akan rumah sana. Disibukkan lagi. Jadi orang yang cinta dunia, yang tidak menjadikan itu sebagai sarana, dia akan disibukkan. Bohong kalau ada yang mengatakan saya tidak disibukkan dengan harta saya. Bohong. Kecuali kalau dia bisa gunakan hartanya itu sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dia tidak termasuk orang yang disibukkan oleh hartanya. Bahkan dia yang mengatur hartanya tersebut. Sama sekali dia tidak diatur oleh hartanya. Dia yang mengatur hartanya. Harta saya yang di sana saya wakafkan. Harta saya yang di sana itu saya hasilnya akan saya berikan kepada sebahagian yayasan ini atau yayasan ini. Jadi dia atur semua harta-hartanya. Dia tidak takut dengan hartanya tersebut. Ada orang malah disibukkan oleh hartanya. Hartanya yang mengatur dia. Ini yang repot. Ini yang celaka. Akhirnya dia disibukkan dengan harta tersebut dan dia lalai kepada kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa bahaya yang lain bagi orang yang cinta dunia namun melupakan akhiratnya. Di antaranya yang kelima adalah cinta dunia menjadikan dunia sebagai pikiran terbesar seorang hamba. Jadi tujuan daripada hidup dunia ini adalah untuk dunia. Nah, ini bahaya. Tujuan dia hidup dunia ini untuk dunia. Ini bahaya. Kemudian yang keenam, pencinta dunia adalah orang yang paling tersiksa. Iya. Jadi orang yang cinta dunia yang berlebihan, ini adalah orang yang paling tersiksa hidupnya. Paling tersiksa. Tersiksa di dunia, tersiksa nanti di alam kubur. Tersiksa dalam kubur itu apa? Ketika dia meninggal dunia, baru dia sadar, waduh, sekian banyak harta yang saya kumpulkan ternyata nggak dibawa dalam kubur. Tersiksa dalam kubur. Nanti tersiksa lagi di akhirat. Apa tersiksa di akhirat? Tersiksa untuk mempertanggungjawabkannya. Jadi harta itu sudah menyiksa dia di dunia, menyiksa dia nanti di kuburan, di alam barzakh. Ternyata dia capek-capek ngumpulkan harta, hartanya, rumahnya, mobilnya nggak ikut sama dia di kubur. Kemudian di akhirat dia juga menyesal, dia juga tersiksa. Bagaimana tidak tersiksa? Matahari cuma sejengkal dari kepala, sedangkan dia harus banyak mempertanggungjawabkan harta yang dia punya. Tersiksa dunia, alam barzakh, di akhirat. Yang ketujuh, pecinta dunia yang lebih mementingkan dunia daripada akhirat adalah manusia yang paling bodoh dan paling dangkal akalnya. Ini para ulama yang menyebutkan itu. Jadi bukan saya, tapi ulama mengatakan bahwa manusia yang apabila mementingkan dunia daripada akhiratnya, ini adalah orang yang dangkal dalam berpikir. Dia lebih mengutamakan kehidupan yang fana daripada kehidupan yang kekal abadi. Dia lebih fokus kepada kehidupan yang singkat, tapi dia lupa dengan kehidupan yang selama-lamanya yang tidak ada kematian di dalamnya. Perhatikan orang yang tidak sampai pemikirannya ke sana bahwa dia nanti setelah meninggalkan dunia ini dia akan menuju kehidupan yang abadi, yaitu imma dia surga ataupun neraka tempat kembalinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam orang-orang yang memiliki dunia tapi tidak melalaikan kita dari penciptaan, tujuan daripada kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dunia yang saat ini ada pada diri kita tidak melalaikan kita. Semoga kita bisa menjadikan dunia yang kita miliki sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu
wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Akhir da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 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 Astaghfiruka wa atubu ilaik.